Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Video ini insya Allah akan tayang hari Jumat. Ini gue bikin hari Kamis ya. Kamis pagi menuju siang. Gue doakan semoga Sobat Football United selalu sehat-sehat dimanapun. Murah-murah rezekinya. Rezeki tidak harus tentang uang ya. Bisa juga kesehatan, kebahagiaan, kelancaran, dan lain-lain. Juga Sobat Football United yang akan beribadah di bulan Ramadan, persiapkan fisik dan juga ibadahnya ya. Yang belum bayar hutang puasa, nah segera dibayar. Oke, kali ini gue akan news update dan nanti akan ngobrol ringan sedikit tentang proses atau update proses penjualan dari Manchester United. Ada sebuah artikel di The Athletic ya, yang membahas itu. Dan nanti juga akan gue ambil sumber dari Twitter ya. Judulnya adalah Takeover Manchester United, penjualan Manchester United ini memasuki tahap kedua. Apa yang akan terjadi? Artikel ini cukup panjang tapi gue ambil inti-intinya saja. Jadi yang akan melakukan atau mewakili Glazer di proses penjualan Manchester United ini kan Rain Group. Nah, ini dia akan mengadakan pertemuan di Old Trafford dengan para calon pembeli Manchester United. Ini diskusi ini atau tahap ini disebut tahap kedua. Jadi sudah ada kelanjutan ini ya. Di mana akan lebih dalam lagi dipaparkan terutama tentang informasi keuangan klub ke calon pembeli. Jadi termasuk hal-hal yang mungkin rahasia ya kan, yang di tahap sebelumnya belum diungkap, kali ini akan lebih dibuka lagi. Bahkan disebut data rooms ya kan, due diligence dan lain-lain. Intinya akan banyak informasi yang lebih dalam yang diberikan dari pihak klub ke calon pembeli. Apa sebenarnya tahap kedua ini? Sebenarnya adalah simple. Rain Group ini meminta kepada dua penawar untuk bisa lebih tinggi lagi angkanya. Dan juga mereka masih terus mencari penawar ketiga untuk bisa menciptakan tensi yang tinggi atau persaingan ya di antara dua kubu yang sudah ada nih, Sir Jim Ratcliffe lewat Ineos dan juga Qatar lewat Sheikh Jassim. Saat ini belum ada nih penawar ketiga. Anda baru punya dua yang angkanya masih di bawah yang diharapkan oleh Glazer. Di artikel ini juga disebutkan tentang hutang dari Manchester United. Itu angkanya 650 juta pounds. Kalau di dolar berarti ya 800 juta dolar seperti yang diinformasikan sebelumnya. Dan bahkan bisa jadi bertambah ini ya, angka hutang dari Manchester United ya, dengan dikelola oleh Glazer, hutang terus bertambah. Di sini juga disebutkan atau diberikan informasi tentang harga yang diharapkan oleh Rain Group atau Glazer itu di angka 6 miliar pounds. Sheikh Jassim diinformasikan tawarannya ini ada di angka 4,5 miliar pounds. Sementara Sir Jim Ratcliffe ini sekitar 4,3 miliar pounds. Sekalipun kedua pihak ini seperti yang diinformasikan sebelumnya kan berbeda tujuannya. Sir Jim Ratcliffe ingin kepemilikan yang mayoritas
Sementara Qatar, Sheikh Jassim, ini kepemilikan yang menyeluruh. Nah, berbeda ya. Kalau Jim Ratcliffe nih ingin yang mayoritas. Nah, dia menyisakan kepemilikan dari pihak lain, bisa dari Glazer atau dari pihak lain ya. Ini secara minor. Sementara Qatar ingin menguasai secara absolut. Di artikel ini juga disebutkan kalau intinya kedua pihak ya, gua rangkum saja ini, baik itu dari Qatar maupun juga Sir Jim Ratcliffe ini ingin melakukan transaksi ini dengan disiplin. Artinya apa? Mereka tidak ingin overpay atau terlalu banyak membayar. Artinya lagi apa? Mereka ingin membayar Manchester United ini sesuai dengan valuasinya. Jadi yang mereka ingin bayar itu bukan, atau yang mereka ingin tebus angkanya itu bukan yang diinginkan oleh Glazer. Enggak. Tapi valuasi sesungguhnya dari Manchester United itu berapa. Mereka tidak ingin membayar terlampau lebih tinggi. Dan dengan angka saat ini 4,5-4,3 miliar pounds, mereka berpikir ya mungkin angkanya di situ, atau bahkan angka itu sebenarnya sudah lebih tinggi dari valuasi sesungguhnya, karena kabar lainnya dari The Times yang gue baca artikelnya, bahkan valuasi dari Manchester United itu di bawah 4 miliar sebenarnya. Jadi patokan harga yang ditetapkan oleh Glazer atau harapannya adalah 6 miliar pounds ini terlampau tinggi. Nah, di pertemuan tahap kedua, nanti setelah data-data keuangan ini dibuka, bisa jadi dan sangat mungkin terjadi akan ada negosiasi di sana. Mungkin pihak dari Qatar atau pihak dari Sir Jim Ratcliffe akan setelah melihat data keuangan yang lebih detail, oh ternyata memang tawarannya pas angkanya. Angka yang diminta oleh Glazer itu terlalu tinggi, sementara angka penawaran dari mereka mungkin itu yang sesungguhnya. Atau bahkan bisa jadi harusnya lebih rendah lagi. Itu bisa saja terjadi dan akan ada diskusi dan juga negosiasi di sana. Dari Twitter, gue ambil dari United Blog yang diambil dari BBC. Ini mengatakan kemungkinan bahkan proses dari penjualan Manchester United ini akan dipercepat. Dari sumber yang sama, United Blog diambil dari Mike Keegan. Kalau semuanya ini sesuai dengan yang direncanakan, bisa jadi kesepakatan penjualan Manchester United ini akan terjadi akhir bulan ini. Sebenarnya kalau ketika gue membaca berita ini terus dikatakan akhir bulan ini ya, lalu ada percepatan, ini kan masih di periode yang memang ditargetkan oleh Rain Group. Rain Group menargetkan kuartal pertama tahun ini. Kuartal pertama itu kan berarti 4 bulan pertama. Januari, Februari, Maret, April. Ya, kompetisi akan selesai bulan Mei. Jadi sebelum kompetisi ini, musim ini selesai, penjualan ini sudah rampung. Itu yang ditargetkan. Sehingga kalau diperkirakan akhir bulan ini atau bahkan akhir bulan depan, akhir bulan April, menurut gue ya masih sesuai dengan yang direncanakan atau bahkan ditargetkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kemungkinan? Karena di berita-berita lain kan juga ada kabar kalau ya Glazer mungkin tidak akan melepas dan lain-lain. Gua justru melihat dengan melajunya atau dimulainya tahap kedua, diberikan lagi informasi yang lebih detail tentang keuangan, tentang komersial, hal-hal yang mungkin belum dibuka ataupun diberikan di awal proses ya. Ini menunjukkan kalau memang Glazer ini sangat atau ya ingin memang menjual Manchester United. Kalau mereka tidak niat ya, mereka tidak akan maju atau memberikan rahasia-rahasia ya ataupun juga dokumen-dokumen yang belum dibuka di tahap-tahap sebelumnya kepada dua calon pembeli ini. Ini menunjukkan keseriusan Glazer untuk melepas Manchester United. Di sisi lain juga menunjukkan ya mereka membuka betul ini peluang untuk melepas kepemilikan Manchester United baik secara absolut, artinya secara keseluruhan, maupun secara mayoritas ya, artinya mereka tetap nanti akan memegang secara minor. Itu dua kemungkinan yang masih tetap ada. Jadi itu yang gue lihat dari tahap selanjutnya ini. Bagaimana tentang kemungkinan ya kalau seandainya
Glazer tidak apa ya, angkanya tidak ketemu dengan Qatar dan juga dengan Sir Jim Ratcliffe, maka mereka tidak akan melepas. Gua justru melihat dengan majunya ke tahap selanjutnya ini, Glazer ingin mencari nilai tengah dengan caranya seperti ini. Bisa jadi Glazer akan turun ya dari 6 miliar ke angka nggak tahu berapa. Dan juga diharapkan ya pihak Qatar maupun Sir Jim Ratcliffe juga akan menaikkan tawarannya. Mungkin tidak di 6 tapi mungkin di tengah itu juga sangat-sangat mungkin terjadi dengan dibukanya informasi yang lebih detail lagi terkait dengan finansial, komersial, dan lain-lain. Jadi kemungkinan, justru gue melihat kemungkinan tidak dijual Manchester United ini sangat kecil. Setidaknya Glazer akan melepas kepemilikan dengan jumlah besar, walaupun tidak seluruhnya ya. Ini yang sangat mungkin terjadi. Kenapa? Ada dua hal seperti biasa, dua hal. Nomor satu ya ini tadi yang gue katakan, majunya atau dilanjutkannya ke tahap selanjutnya. Itu nomor satu. Mereka berarti memang ya sangat-sangat serius, sangat-sangat ingin untuk melepas Manchester United, baik secara penuh maupun secara mayoritas. Nomor dua, mereka juga melihat, memproyeksi bahwasannya keadaan global di tahun 2023 ini diproyeksikan tidak bagus. Ini akan mempengaruhi suku bunga. Jadi utang yang mereka punya sekarang ini, yang mereka hasilkan dalam tanda kutip, ini kan akan bertambah dengan drastis, akan membebani keuangan Glazer. Lalu juga situasi-situasi di Manchester United itu sendiri, yang sering gue bahas ya kan, stadion, infrastruktur, fasilitas, belum lagi dana transfer ya kan, yang tentu saja meminta dana yang lebih besar lagi di musim depan. Musim ini Manchester United bagus nih di tangan Erik ten Hag. Ekspektasi dari fans tentu saja akan sangat tinggi untuk musim depan, dan ini harus punya support, bukan hanya soal transfer ya, tapi hal-hal yang mendukung yang lainnya. Fasilitas, training, ya kan, lalu juga teknologi. Ini kan juga menuntut hal demikian, dan dengan semakin baiknya Manchester United, maka animo supporter juga akan semakin besar. Bagaimana stadion? Nyaman atau tidak? Ya kan, fasilitasnya seperti apa? Ini kan membutuhkan dana yang besar, dan kalau Glazer terus memegang Manchester United, mereka akan sangat-sangat kelabakan menurut gua, mulai musim depan dan juga musim-musim selanjutnya. Dan kesempatan saat ini artinya ada Sir Jim Ratcliffe dan juga ada Qatar yang ikut menawar Manchester United. Ini belum tentu akan terulang. Maksud gua kalau seandainya kan, oke, Glazer menunda ya, lalu mereka baru musim depan atau bahkan musim depannya lagi mereka akan melepas Manchester United, gua berpikir belum tentu peluang yang ada sekarang ini akan terjadi lagi, dan bahkan situasinya akan semakin berat menurut gua untuk Glazer melepas Manchester United. Harganya bukan tidak mungkin akan semakin tinggi lagi dengan beban utang yang semakin besar, sehingga prediksi gua dengan amatiran ya ini akan terjadi sih. Baik itu secara absolut, artinya penjualan 100% Manchester United, kepemilikan beralih ya, betul-betul beralih, ataupun ya secara mayoritas saja yang beralih, dengan mungkin Glazer ataupun pihak lain masih menggenggam kepemilikan Manchester United secara minoritas tadi. Walaupun kemungkinan kedua ini gue harapkan enggak sih ya, karena menurut gue Glazer enough is enough, cukup adalah cukup, ya selesai aja mereka di Manchester United. Kurang lebih demikian update-nya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat ya? Seperti biasa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.